Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PPKN kelas 8 bab 3, yaitu tentang tata negara dan pemerintahan. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Kita mulai dengan lembaga penyelenggara negara. Setiap negara pasti memiliki lembaga penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan, termasuk Indonesia. Indonesia memiliki 3 lembaga penyelenggara negara, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia mengalami penyesuaian dalam lembaga penyelenggara negara akibat dari amandemen UUD 1945. Menurut Mahfud MD, salah satu kelemahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen adalah tidak adanya mekanisme check and balances. Lembaga eksekutif menjadi pusat kekuasaan dengan berbagai hak prerogatif. Misalkan, presiden dalam kegentingan yang memaksa berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Namun yang jadi masalahnya, tidak ada kriteria yang jelas apa yang dimaksud dan indikator dari kegentingan yang memaksa. Masih menurut Mahfud, UUD NRI tahun 1945 juga tidak mengatur mekanisme judicial review. Padahal, seringkali lahir produk legislatif yang dipersoalkan konsistensinya dengan UUD karena lebih banyak didominasi oleh keinginan-keinginan politik dari pemerintah. Karena itulah dilakukan amandemen UUD 1945, di mana salah satu pembahasan amandemen UUD NRI 1945 mengenai distribution of power atau pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip check and balances. Dari tadi nih kita menyebutkan ketiga lembaga penyelenggara negara tersebut. Tapi belum tahu apa sih itu? Yuk kita bahas. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara, yaitu DPR. Lembaga eksekutif adalah lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang, yaitu presiden dan wakil presiden. Sedangkan lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kita masuk ke sistem pemerintahan. Di dunia ini, ada 2 jenis sistem pemerintahan. Ada presidensial dan parlementer. Nah, apa sih presidensial dan parlementer itu? Serta bagaimana sih perbedaannya? Simak di tabel bawah ini ya, biar lebih jelas. Kalian bisa baca nih antara presidensial dengan parlementer. Nah, dulu Indonesia pernah mengalami perubahan dari semulanya sistem presidensial menjadi parlementer ketika masa Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Namun, seiring perjalanannya, sistem parlementer menimbulkan ketidakstabilan politik karena sering bergantinya kabinet. Tercatat 8 kali pergantian kabinet loh. Sehingga pada 5 Juli 1959, keluarlah dekret presiden sehingga sistem pemerintahan negara kembali ke menganut sistem presidensial. Beda dulu, beda sekarang. Lah emang gimana sih sekarang, Min? Menurut Syamsul Bahri, dalam jurnal Konsep Pemerintahan Indonesia, menurut UUD NRI tahun 1945, yang dikutip oleh Daniel Susilo, istilah yang sering digunakan adalah sistem presidensial konstitusional. Menurutnya, sistem presidensial konstitusional adalah kekuasaan pemerintahan presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar, baik dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Nah, ada karakteristik dari sistem pemerintahan presidensial konstitusional, yaitu kalian bisa baca di sini nih, ada 11. Sedangkan menurut Jimli Asidik, ada 9 karakter sistem pemerintahan presidensial. Kalian bisa baca juga ya di sini. Selanjutnya, pemerintahan daerah, provinsi, kota, dan kabupaten. Indonesia selama kurang lebih 32 tahun masa Orde Baru, sistem yang diterapkan adalah sentralisasi, di mana pemerintahan pusat sangat dominan, sementara pemerintahan daerah perannya itu terpinggirkan. Nah, karena itu, ketika reformasi bergulir, momentum tersebut dimanfaatkan daerah untuk menuntut hak-haknya. Akhirnya, Presiden B.J. Habibie segera menyusun dan mengeluarkan rancangan undang-undang tentang pemerintah daerah, sehingga dibahas dan disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99
tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 tentang perimbangan keuangan. Pada perkembangan selanjutnya, UU Nomor 22 Tahun 99 disempurnakan dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004, di mana memiliki prinsip-prinsip otonomi daerah diterapkan dalam asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dilaksanakan di ranah kabupaten dan kota. Asas tugas pembantuan dilaksanakan di daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan desa. Kemudian desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Namun UU Nomor 32 Tahun 2004 ini direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 karena UU sebelumnya dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, UU Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi 3. Ada pemerintahan absolut, kongruen, dan umum. Nah, ini harus dibahas satu persatu lagi ya. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kemudian urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Sedangkan urutan pemerintahan konkuren ini dibagi lagi nih menjadi 2. Ada urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Ini juga harus kita bahas lagi lebih jauh ya. Kita mulai dulu dengan urusan pemerintahan wajib. Itu adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Dalam pasal 12 ayat 1, 2, dan 3 diterangkan bahwa ruang lingkup urusan pemerintahan wajib meliputi pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar. Nah, ruang lingkup pelayanan dasar itu ada pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman ketibaan umum, dan perlindungan masyarakat sosial. Sedangkan ruang lingkup non-pelayanan dasar itu ada tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan sebagainya. Kalian bisa baca ya. Selanjutnya, kita pelajari kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten dan kota. Kalau urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunanya, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Kemudian kalau urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya itu lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Kalau kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, yaitu urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunanya, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintah yang penggunaan sumber dayanya itu lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Kemudian kalau menjadi kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya dalam daerah kabupaten atau kota, serta urusan pemerintahan yang penggunaan sumber daya alamnya itu lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten atau kota. Nah, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat itu dalam urusan pilihan ada penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya, kabupaten atau kota, menjadi kewenangan daerah, kabupaten, atau kota. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam kabupaten atau kota menjadi kewenangan daerah, kabupaten, atau kota. Kemudian kita masuk ke materi urusan pemerintahan umum. Itu adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Ruang lingkup urusan pemerintahan umum itu tercantum pada pasal 25 ayat 1. Kalian bisa baca di sini ya. Selanjutnya, kita masuk ke materi pemerintahan daerah istimewa.
Sejarah menjelaskan bahwa daerah istimewa merupakan daerah yang asal mulanya berbentuk kerajaan atau kesultanan. Ketika itu, pengaturannya melalui kontrak politik dengan penguasa kerajaan atau kesultanan, sebagaimana diatur dalam, tahun 1938. Nah, lebih jelasnya, pada saat pengesahan UUD NRI tahun 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, Supomo memberikan penjelasan tentang maksud ketentuan pasal 18 UUD 1945. Beliau menyatakan, dan adanya daerah-daerah istimewa, diindahkan dan dihormati. Koti-koti sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunannya yang asli. Akan tetapi itu keadaannya sebagai daerah, bukan negara. Jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah Zelfbesturendelandschappen. Itu bukan negara, sebab hanya ada satu negara. Jadi, Zelfbesturendelandschappen hanyalah daerah saja, tetapi daerah istimewa, yaitu yang mempunyai sifat istimewa. Jadi daerah-daerah istimewa itu suatu bagian dari Staat Indonesia, tetapi mempunyai sifat istimewa, mempunyai susunan asli. Saat ini, ketentuan tentang daerah istimewa diatur dalam pasal 18B ayat 1 UUD 1945 yang isinya negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Ia diatur dengan undang-undang. Kemudian kedudukan daerah istimewa juga diatur dalam pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan daripada sistem pemerintah negara dan hak-hak usul-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.